Ini saya anak yang kedua saya itu, masya Allah. Kurang lebih di usia 5 tahunnya itu kita baru tahu ya, bahwa punya seperti anak kebutuhan khusus. Masya Allah, perjuangan istri saya tuh, perjuangan istri dalam kasih sayang. Kemujizan Al-Quran alhamdulillah sekarang normal. Oh, sekarang udah normal. Normal. Yang semula ABK tadi. Semua ABK, anak kebutuhan khusus. Sekarang udah normal. Normal. Sekarang sudah di pondok. Sekarang sudah di pondok untuk pesantren. Sekarang sudah hafalan 10 juz Al-Quran. 10 juz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Shahib Kopi Majelis, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya bersama Ustadz Ahmad Firmansyah, Ustadz yang berdomisili dari Pangkal Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini saya dan Ustadz akan berbincang-bincang sedikit dengan tema membumikan Al-Quran. Nah, pemirsa Shahib Majelis, kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Berapa hari di sini Ustadz? Jumat, Sabtu, Ahad, hampir 3 hari. Hampir 3 hari. Ya, jadi Ustadz ini memang ladang dakwahnya itu di seputaran Bangka Barat, mengelilingi Bangka Barat dari Simpang Tritip sampai ke Mentok. Ini ada jadwal majelis Ustadz Ahmad Firmansyah. Oke Ustadz, nah jadi kita hari ini Ustadz ingin berbicara tentang bagaimana kita membumikan Al-Quran, terutama untuk generasi-generasi muda yang ada di sekitar kita. Tentunya dalam mengenalkan Al-Quran, kita membutuhkan tips dan trik agar anak-anak yang umur 5-6 tahun itu bisa tertarik untuk membaca Al-Quran. Nah, bagaimana Ustadz tips dan triknya? A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala. Alhamdulillah kita ada TPA di rumah itu. Alhamdulillah. Ada TPA di rumah, berawal dari berangkat pendidikan TPA di rumah itu. Satu, kita punya niat, punya niat, kemudian punya cita-cita bagaimana anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang hafal Quran. Masya Allah. Itu yang pertama, punya niat, cita-cita yang tinggi, bagaimana anak-anak kita ini menjadi penghafal Quran. Jadi berangkat punya niat itu, kemudian bagaimana kita usahanya, aplikasi daripada niat tadi. Mulailah kita dari usia alam rahim. Nah, usia alam rahim kita biasakan dengan interaksi Al-Quran. Jadi ketika istri kita mengandung, maka kita lebih banyak dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, baik kita, istri kita dan kitanya. Sampai usianya kehamilannya, usia kandungannya, sampai lahir, kita pendengarkan Al-Quran. Dan bersama 9 bulan, kita pendengarkan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Nanti ada macam komunikasi dalam alam rahim itu kepada anak. Kita baca Al-Quran, dia mulai bergerak-gerak, tendang kiri, tendang kanan, Masya Allah. Itu nanti namanya ada komunikasi kan. Ketika baca Al-Quran, kita baca selawat kepada baginda Rasulullah, ada interaksi dengan anak. Alhamdulillah lahir anak tadi, kemudian kita pendengar Al-Quran juga. Kapan mendengar Al-Quran? 24 jam mendengar Al-Quran ketika dia lahir. Sampai usia 5 tahun. Sudah usia diajak berbicara terus mendengarkan Al-Quran. Nah, saya punya pengalaman itu. Anak saya yang pertama itu, Muhammad Khair
khairul muttaqin. Ini pernah kita jalankan nih tip-tip seperti ini. Alhamdulillah. Jadi usia anak-anak itu usia 6 tahun tuh sudah hafal beberapa juz Al-Quran. Ya. Di usianya kelas 5 sudah hafal 10 juz, 6 tuh udah alhamdulillah. Di usia 15 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Anak pertama Ustaz. Anak yang pertama. Nah, itu pemirsa. Jadi sudah dikasih satu tips oleh Ustadz bagaimana agar anak itu selalu cinta dengan Al-Quran. Tentunya ini berguna bagi orang tua, yaitu selalu senantiasa perdengarkan anak kita Al-Quran sejak dari masa kandungan ya Ustadz. Nah lalu Ustadz, itu kan tips yang bisa dijalankan oleh orang tua masing-masing. Nah kita Ustadz sebagai guru dalam mengajarkan anak-anak didik itu membaca Al-Quran, tentunya ada jurus-jurus gitu ya, dimana anak-anak itu kan ada yang perilakunya agak bandel, ada yang sambil mengajinya sambil main-main. Nah, bagaimana itu tips dan trik Ustadz dalam mendidik anak-anak itu supaya bisa membaca Al-Quran? Ya, tadi awal kemudian kita buka TPA di rumah ya. Setelah kita buat pribadi kita, kemudian kita buka mengaji Al-Quran buat anak-anak usia dini. Ada yang usianya 5 tahun, 6 tahun, yang latar belakangnya berbeda-beda. Ada yang memang mereka di rumahnya yang tidak pernah dibacakan Quran, ya, orang tuanya sibuk bekerja dan sebagainya. Ada juga yang orang tuanya memang sangat konsen sama Al-Quran dan sebagainya. Nah, alhamdulillah dalam kita mendidik anak-anak, masya Allah ya. Pertama kita ambilnya konsepnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu ya seorang yang ummi ya, yang tidak bisa menulis dan membaca Al-Quran. Tapi Rasulullah itu ada Al-Quran dalam qalbunnya. Ya. Rasulullah itu dibacakan Al-Quran dan hafal Al-Quran. Artinya Rasulullah mendengar Al-Quran. Rasul tidak membaca huruf-huruf Al-Quran tapi mendengar Al-Quran dan hafal Al-Quran. Nah, anak-anak itu kan diperdengarkan Al-Quran. Kita perdengarkan Al-Quran, kita tuntun anak satu ayat. Ya. Itu kita melihat anak-anak. Yang nama anak-anak, hampir semua anak-anak itu ya pendengarannya masih pendengaran tingkatnya masih bagus ya. Tingkatannya masih bagus. Kemudian daya tangkapnya masih bagus karena masih suci, masih bersih, daya hafalannya juga kuat dan sebagainya. Apa yang mereka dengar, mereka bisa mengucapkan, melafalkannya. Rata-rata anak-anak itu karena suci tadi. Maka itu kita perdengarkan Al-Quran tadi, kita tuntun satu ayat atau setengah ayat. Ya, kita lihat di mana kemampuan IQ anak-anak tuh. Ada yang memang anak-anak yang harus diulang berpuluh-puluh kali diulang. Bahkan nggak bisa hafal. Nggak hafal juga, hanya besoknya kita ulang lagi, pertemuan besok kita ulang lagi. Ada yang anak cuma 3 kali diulang sudah hafal. Ya, ada. Pertama kita pakainya konsep baginda Rasulullah SAW ya, anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran ya, mau menghafal Quran, maka diperdengarkan Al-Quran tadi, tuntun Al-Quran satu persatu. Nah, yang pertama istiqomah, kita ini harus sabar. Al-Quran anak-anak namanya harus sabar. Anak-anak beda-beda tipe. Ya. Ada yang tipenya seperti A, seperti B, tapi konsepnya harus sabar. Setahun belum ada kelihatan, 2 tahun belum ada kelihatan, tapi tahun ketiga ya masya Allah. Kita juga sempat nih bertanya ya, kok sudah 2 tahun anak-anak belum bisa baca Quran? Sudah 2 tahun anak-anak ini belum setahun belum sampai 1 juz. Al-Quran. Bahkan belum sampai 2 tahun belum sampai 2 juz menghafalnya. Akhirnya kita konsultasi sama Ustadz yang ada di Bandung. Konsultasi. Apa jawab Ustadz? Yang membuat anak itu bisa baca Quran dan hafal kan bukan kita kan ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Ini maka bertawakal pada Allah. Ikhtiar lah Ustadz ya. Ya, berikhtiar. Hasilnya adalah tergantung Allah. Alhamdulillah tuh ya, biasanya tuh
untuk memotivasi anak-anak itu. Setiap hari kita motivasi anak-anak itu, ya, agar mereka semangat dalam menghafal Quran, semangat membaca Quran, agar mereka semangat datang ke madrasah. Salah satunya kita bacakan sabda baginda Rasulullah SAW. Nah, ini deh, nih. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian itu orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Nah, nih soal majelis. Nih, penyemangat yang macam ini nak kita ingat betul-betul. Apalagi untuk anak kita boleh nih diterapkan Ustaz untuk anak kita masing-masing supaya semangat. Apa Ustaz coba diulang sekali lagi supaya lupa kita. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Yuk, kita nanti kalau pemirsa tidak ingat-ingat diulang-ulang ya nih. Ini kalimat ini diulang-ulang dan disampaikan kepada anak-anak supaya mereka semangat ya untuk membaca Al-Quran dan terlebih mengamalkannya. Oke Ustaz, baik. Nah itu kalau itu untuk anak-anak nih Ustaz, untuk orang tua juga perlu Ustaz sebenarnya. Gimana orang tua nih yang lah tua, walaupun misalnya dia baru istilah kita ambil omong kasarnya baru insaf dia masa tua, dia pengen belajar Al-Quran, cuman rasa-rasa susah, misalnya ngapal Al-Quran ini masuk ke otak, susah masuk ke otak, ada tuh tips dan trik ya? Ya, orang tua ini kan pertama ada sisi malunya, besar dari sisi malunya. Orang tua yang mau baca Quran, ya, belum bisa baca Quran, mau baca Quran, tapi malu. Nah, tentu besar sisi malunya. Maka ini, masya Allah ya, perlu perjuangan ekstra. Terus perlu ustadz nih, ya, yang membuka kelas-kelas di rumah, maksudnya. Khusus orang tua, masya Allah, datangi orang-orang tua yang mau belajar, masya Allah. Ya, maka insya Allah, bila perlu di rumahnya buka majelis Quran di rumahnya. Kalau malu di musola, kalau malu di masjid, maka datang ke rumahnya. Insya Allah, jadi ada privasinya, insya Allah. Apalagi misal digabung ke anak kecil, misal ngaji, malu pasti yang tua. Itulah perlu kita kelas sendiri tuh Ustaz. Atau kita ajak ke rumah kita undang Ustaz buka baca Quran kayak kata Ustaz tadi. Oke Ustaz, banyaklah hal yang kita bicarakan nih, dari gimana memotivasi anak-anak supaya semangat baca Al-Quran, gimana memotivasi orang tua yang baru hijrah supaya lebih getol lagi untuk baca Al-Quran. Nah lalu Ustaz, itu ada satu, saya mau kasih boleh informasi ini, bagaimana kemujizatan Al-Quran itu. Ya. Ini saya anak yang kedua saya itu, masya Allah ya. Ya, anak yang kedua saya itu kurang lebih di usia 5 tahunnya itu kita baru tahu ya, bahwa punya seperti anak kebutuhan khusus. Ya, dia punya alam sendiri. Masya Allah, perjuangan istri saya tuh, perjuangan istri dalam kasih sayang itu. Terus pernah kita mau daftar untuk berobat ke Omni Jakarta itu, yang di Polo Mas. Setahun kita daftar itu. Daftar baru bisa ketemu sama dokternya. Kata dokternya apa? Oh nggak apa-apa. Tapi bilang nggak apa-apa, tapi anak kita ini fokus pada satu benda. Dia punya alam sendiri. Ya. Setiap hari ya kita perdengarkan Al-Quran setiap hari. Tidurnya, mainnya, sebagainya. Usia 5 tahun, 6 tahun mau masuk TK, ditolak sama sekolah, disuruh kalau mau masuk TK, masuk di sini katanya harus cari guru pendamping khusus. Ya. Akhirnya kita sudah bayar tapi akhirnya nggak jadi masuk. Nah,
Suatu saat kita jumpa sama sekolah, namanya sekolahnya itu ya HSG yang ada di Bandung. Diterima, coba kita masukkan aja Bu di sini. Coba kita ajak bergaul sama orang-orang normal. Diterima di situ. Ya. Tapi tiap hari kita dengarkan Al-Quran saat dia bermain, saat dia tidur, kita dengarkan Al-Quran. Yang tadinya mungkin nangis, tapi sekarang sambil bermain sambil baca Quran. Sambil bermain sambil baca Al-Quran. Ya, sambil yang diucapkan keluar dari lisannya Al-Quran. Yang tadinya nangis, biasa suka nangis, sekarang yang diucapkan Al-Quran sambil bermain. Ya, ya, kan punya alam sendiri itu. Ya. Sambil melafazkan Al-Quran. Jadi apa yang didengarkan ini? Yang kita putar Al-Quran tadi. Dia dengar, ya, dia hafal dan dia melafalkannya. Sekolah yang normal sampai selesai SD. SD normal, alhamdulillah. Kemujizan Al-Quran alhamdulillah sekarang normal. Oh, sekarang udah normal. Normal. Yang semula ABK tadi. Semula ABK, anak kebutuhan khusus. Sekarang udah normal. Normal. Sekarang sudah di pondok. Untuk pesantren. Sekarang sudah hafalan 10 juz alhamdulillah. Sekarang naik kelas 2. Itu salah satu kemungkinan Al-Quran. Kalau kesungguh-sungguhan kita terhadap Al-Quran, mencintai Quran, maka akan datang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sifat mustahil pun bisa terwujud, Masya Allah. Tak nyangka-nyangka gitu. Sekarang sudah di pondok. Nah ini subhanallah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemujizan Al-Quran ada satu sifat, obat penawar. Ya. Nah, alhamdulillah ya. Kemudian dari situ kita berangkat, dari situ ya kita buka sekolah ya, karena sekolah sekarang sudah sekolah agama mahal ya. Kita mau masuk anak-anak kita ke sekolah agama mahal, maka kita buka sekolah. Kita buka sekolah buat anak-anak yang mau belajar Al-Quran ya. Insya Allah sekarang sedang merintis pondok pesantren Nurul Malik yang berada di Kacihat ya. Sekarang ini sudah ada 2 kelas ya, kelas 1 dan kelas 2. Di sana kita fokus pada menghafal Quran dan insya Allah ya, mudah-mudahan ini pondok menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Ustaz, saya juga dengar cukup terharu lah ya dengan cerita tadi yang semua anak Ustaz tadi, ketabahan Ustaz, perjuangan istri Ustaz dalam membimbing anaknya yang semula terlihat seperti anak ABK dan karena sering dengarkan lantunan Al-Quran, Masya Allah, sekarang sudah hafal 10 juz dan dianggap sebagai anak normal ya Ustaz. Nah itulah pemirsa, keajaiban atau mukjizat yang diberikan kepada kita melalui Al-Quran. Nah terakhir Ustaz, tadi Ustaz bilang berangkat dari situ, dari pengalaman pribadi Ustaz mendidik anak Ustaz pribadi, dan sekarang Ustaz sudah memiliki pondok pesantren, di mana di pondok pesantren itu sudah ada 2 kelas 1 dan kelas 2. Berarti ini mau kelas 3 nih Ustaz. Kelas 3 insyaallah. Insyaallah ada kelas 3 di tahun ajaran baru nanti. Nah, coba sedikit Ustaz. Aktivitas di pondok pesantren Ustaz itu seperti apa? Diceritakan secara singkat Ustaz. Iya. Ini nama pondok kita ini alhamdulillah Pondok Pesantren Nurul Malik ya. Sekarang ini ya sedang ada pembangunan asrama ya. Alhamdulillah sudah ada 2 lokal buat ustadznya dan lokal buat asrama anak-anak santri. Kemudian ada juga saung dalam untuk nanti kegiatan belajar dan mengajar ya. Alhamdulillah pagi hari itu anak-anak ini ya masuk sekolah formal itu setengah 8 masuk. Diawali dengan sholat duha,
Kemudian selesai sholat duha, mereka baca wirid-wirid pondok, ya. Kemudian nanti mereka sudah baca Quran, menghafal, ada yang menghafal, ada yang membaca, ya, belajar membaca, ya, sampai setengah 10 dan mereka istirahat setelah itu. Ya, ini karena anak-anak masih usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, mereka istirahat. Nah, itu sekarang ini jam 10 mereka masuk. Setengah jam istirahat. Nah, sampai waktu zuhur nanti masuk. Terus baru ada waktu-waktu bebas mereka. Ya, sholat zuhur, makan dan sebagainya. Ya, kalau untuk di pondok itu, ya nanti ada waktu qailullah tidur, ya, untuk menormal lagi otak mereka kembali kepada nol, ya. Ya, jadi memori yang mereka sudah pelajari mereka simpan, kemudian kembali kepada nol, ya. Nanti habis asar ada kegiatan-kegiatan, ya, habis asar terus sampai ada amalan pondok, ya, nanti maghrib, ya, seperti biasa amalan pondok, makan dan sebagainya. Terus ada belajar malam, kemudian insya Allah, ya, ada bangun kurang lebih setengah 4 insya Allah. Jam 4 baru ada sholat tahajud dan sebagainya. Terus aktivitas terus, ya, seperti itu sampai 24 jam. Alhamdulillah insya Allah itu rangkaian, ya, program kita untuk pondok Nurul Malik Aceh ini insya Allah depannya. Alhamdulillah, ya, kita fokus kepada menghafal Quran karena mudah-mudahan, ya, orang yang membaca Quran ini, ya, membaca Al-Quran, maka insya Allah nanti di yaumil akhir, ya, akan didatangkan oleh Al-Quran menjadi, ya, Al-Quran akan datang kepada dirinya dan akan memberi syafaat, ya, nanti di yaumil akhir nanti, ya. Amin. Ya, ini bukan Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah, ya. Ya, ini Al-Quran ini harus ada pada diri kita. Harus ada pada diri kita, jadikan Al-Quran itu, ya, bacaan kita setiap harinya insya Allah. Insya Allah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz nih atas pelajaran yang sangat berharga bagi saya tentunya secara pribadi dan untuk Sohib Kopi Majelis. Dan ini penting untuk Sohib Kopi Majelis untuk dilihat atau ditonton sampai habis karena isinya daging semua ini. Tahu setelah Sohib Kopi Majelis menonton tayangan ini sampai habis, dapat menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh Ustadz dan nantinya dapat diamalkan ke putra-putri kita tercinta. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair. Semoga ilmu ini dapat kami amalkan dan dapat menjadi ladang pahala jariah untuk Ustadz. Amin. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu.